Selamat Hari Natal buat kita semua, baik jemaat CMC Cabai Rawit yang ada di tempat ini, maupun seluruh saudara-saudari, Bapak Ibu yang kekasih dalam Kristus, yang mengikuti ibadah siang hari ini lewat Zoom maupun lewat Facebook. Sebelum kita menerima berkat firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang ada dalam surga, penuh ucapan syukur Tuhan, kami datang ke hadirat-Mu. Hari ini kami memperingati hari kelahiran-Mu. Kau datang ke dunia, menyelamatkan umat manusia dari kebinasaan. Kami semua boleh memperoleh keselamatan dan mendapat tempat untuk tinggal nanti bersama dengan Yesus Kristus Tuhan kami di rumah-Mu yang kekal selama-lamanya. Terima kasih Bapa, di tengah-tengah sukacita ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Biarlah kiranya kami siapkan hati, pikiran kami, hidup kami untuk menerima berkat-Mu yang luar biasa ini. Sampaikan apa yang Kau ingin sampaikan kepada kami Tuhan lewat hamba-Mu. Kami siap mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saudara kekasih dalam Kristus, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, khotbah saya pagi hari ini dengan judul tidak ada tempat buat mereka, ya, maka saya ingin menyampaikan ada beberapa hal, minimal 2 hal, ya. Yang pertama, saudara kekasih dalam Kristus, di beberapa WA group yang kontennya tentang rohani, saya membaca ada beberapa perdebatan, ya. Semula diskusi, lama-lama jadi berdebat. Apa yang diperdebatkan? Perdebatannya adalah seputar, betulkah Tuhan Yesus lahir tanggal 25 Desember? Ada yang bilang begini, mana buktinya di Alkitab? Adakah disebutkan tanggal 25 Desember adalah hari kelahiran Tuhan Yesus? Tidak ada. Nah, kalau tidak ada, kenapa kita harus merayakan hari kelahiran Yesus yang disebut dengan hari Natal pada tanggal 25 Desember? Kemudian ada lagi yang bilang, di bulan Desember, di Israel, di Bethlehem, itu musim dingin. Tidak mungkin ada gembala di padang dan sebagainya. Nggak mungkin. Nah, macam-macam. Ya. Pagi ini, saya mau menyampaikan, Yesus mau lahir tanggal 25 Desember, mau tanggal 27 Desember, mau lahir di bulan Januari, mau lahir di bulan September, tidak usah dipermasalahkan, tidak usah diperdebatkan. Amin? Amin. Yang penting bagi kita, Tuhan Yesus sudah lahir, pernah lahir, dan kelahirannya untuk menyelamatkan kita umat manusia. Cukup. Ya, jadi nggak usah diperdebatkan tanggal berapa, bulan berapa dia lahir, nggak usah. Jadi mau merayakan tanggal 25 Desember, silahkan. Hari ini kebetulan memang hari Minggu kan? Jadi kita pas ibadah. Kita merayakan. Tapi kalau jatuhnya hari biasa, nggak ada masalah. Mau dibuat tanggal 10, mau dibuat tanggal 14, bahkan ada yang merayakan, melakukan ibadah Natal. Bulan Januari, silahkan. Nggak usah diketawain. Udah bulan Januari, udah tahunnya udah berganti, kok bikin Natal? Nggak usah dipermasalahkan. Yang penting Tuhan Yesus sudah lahir, dan dia lahir di hati kita. Itu yang lebih penting. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, tahun lalu CMC Cabai Rawit mengadakan ibadah dan perayaan Natal. Ya, masih tempatnya waktu itu di Cibaduyut, di Ruko. Saya mengundang cukup banyak, jadi penuh yang mengikuti ibadah dan perayaan. Tahun ini, tahun 2022, CMC Cabai Rawit tidak mengadakan perayaan Natal. Dengan begitu, tidak juga mengundang. Ya, saya berdoa, Tuhan, apakah tahun ini saya juga melakukan seperti umumnya, seperti tahun lalu? Saya tidak anti perayaan, tidak.
ya. Tapi saya mendapatkan hikmat dan akhirnya saya putuskan CMC Cibirawit tidak mengadakan perayaan. Dengan kata lain, tidak mengadakan sebuah ibadah dan perayaan dengan mengundang sekian banyak orang. Tidak. Kenapa? Nah ini ya. Sekali lagi, saya tidak anti perayaan. Tidak. Nanti tahun depan juga mungkin kita akan mengadakan perayaan. Hanya kali ini yang tidak. Kenapa? Sebab umumnya mayoritas gereja-gereja mengadakan ibadah dan perayaan jadi satu. Susunan acaranya adalah ibadah duluan, setelah itu perayaan. Perayaan dibagi dua. Pertama sambutan-sambutan, baru kemudian ya macam-macam acara ditampilkan. Vokal group, paduan suara, ada tablo, ada drama, ada operet, macam-macam. Ya, dan terakhir konsumsi. Nah, oleh karena itu banyak gereja mulai Agustus minimal September sudah mengadakan pemilihan dan pembentukan panitia Natal. Ya, mulai menggalang dana, mulai latihan-latihan dan sebagainya. Puncaknya adalah pada saat ibadah dan perayaan Natal. Nah, pada saat hari pelaksanaan, apa yang terjadi? Ibadah berlangsung, sebagian orang masih sibuk dengan persiapan. Persiapan acaranya, dekorasinya atau pernak-perniknya, kostumnya. Sebagian masih memeriksa, sudah datangkah seluruh kuenya, konsumsinya, piring-piringnya. Akibatnya apa? Ada yang ibadah, tapi ada yang masih sibuk. Itu yang terjadi. Ada Maria yang duduk di kaki Yesus. Tapi ada Marta yang sibuk mempersiapkan segala sesuatunya. Saya ingat ada satu gereja di Bandung. Saya nggak tahu ada gereja lain ya, tapi yang saya tahu persis adalah gereja ini. Gereja ini memisahkan antara perayaan dengan ibadah. Dia bikin ibadah khusus hanya ibadah Natal, tidak ada acara ini, acara itu, tidak ada. Tidak ada juga konsumsi ini dan konsumsi itu, tidak ada. Seluruh jemaat khusus datang hanya untuk beribadah. Setelah itu baru bikin di waktu yang lain perayaan. Nah, khusus merayakan kelahiran Yesus. Jadi, tidak dicampurkan antara ibadah dengan perayaan. Yang menghasilkan ada yang ibadah, ada yang kusuk, tapi ada juga sebagian lalu lalang, periksa ini, periksa itu, dan sebagainya. Dia tidak ibadah, ataupun dia ibadah tidak full. Hari ini, saudara kekasih dalam Kristus, kita mau full ibadah. Kita nggak pikirkan acara, kita nggak pikirkan tamu undangan, kita nggak pikirkan siapa yang sudah kasih sambutan, udah datang atau belum, kita nggak pikirkan konsumsi. Kita datang, duduk, menyanyi, menyembah Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Haleluya. Kita masuk ke dalam khotbah. Hari ini saya khotbah dengan judul tidak ada tempat buat mereka. Ya. Diambil dari Lukas 2 ayat 7. Lukas 2 ayat 7. Kita baca lengkapnya saja ya, 1 sampai 7. Judul perikopnya adalah kelahiran Yesus. Yesus sudah lahir, tanggalnya berapa tidak perlu diperdebatkan. Lukas pasal 2 ayat 1 sampai 7. Mari kita baca bersama-sama. Kelahiran Yesus. 1, 2, 3. Pada waktu itu, Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah. Menyuruh mendaftarkan semua orang yang seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan
suatu Kirenius menjadi wali negeri Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri, masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria, tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka tiba di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin dan melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Puji Tuhan. Ayat 7, bagian akhirnya mengatakan, tidak ada tempat buat mereka. Di mana? Di rumah penginapan. Saudara kekasih dalam Kristus. Siapakah Yesus Kristus itu? Yesus Kristus adalah Tuhan. Yesus Kristus adalah juru selamat dunia. Juru selamat saudara dan juru selamat saya. Yesus Kristus adalah Raja. Bukan hanya Raja, Raja di atas segala Raja. King of Kings. Dulu pernah ada buat filmnya. Judulnya King of Kings. Raja di atas segala raja. Ya. Jadi Yesus bukanlah orang sembarangan. Mari kita buka Yesaya 9 ayat 6. Yesaya 9 ayat 6. Ayat 5 dulu, baru ke 6. 2 ayat kita baca. Yesaya pasal 9 ayat 5 dan 6. 1, 2, 3. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Dan namanya disebutkan orang Penasehat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya, karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran, dan sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Puji Tuhan. Dia disebut penasehat ajaib, disebut Allah yang perkasa, disebut Bapa yang kekal, dan Raja damai. Bukan yang biasa-biasa, tapi luar biasa. Itulah Tuhan Yesus. Saudara masih ingat pesta perkawinan dari Pangeran Charles dengan Lady Di, Putri Diana? Itu pesta luar biasa. Pesta abad ini. Ya. Seluruh dunia juga menyaksikan. Yang kawin di Inggris, seluruh dunia menyaksikan. Begitu juga ketika Lady Di meninggal, siaran langsung ke seluruh dunia. Luar biasa. Baru beberapa hari yang lalu, putra bungsu dari Bapak Jokowi, Presiden kita, menikah. Kaisang Pangarep dan Irina Gudono. Ya. 2 hari. Hari pertama di Jogja, hari kedua di Solo. Di Jogja di keraton, di Solo juga di keraton. Siaran langsung. Luar biasa. Ya. Ya wajar. Pertama dia anak presiden, kedua memang dia punya segala sesuatu untuk melakukan hal itu, ya.
ada kemeriahan, ada sukacita, keluarga bergembira, rakyat pun yang nggak kenal secara pribadi pun ikut bersukacita. Ada begitu banyak yang hadir. Luar biasa. Tapi bagaimana dengan kelahiran Tuhan Yesus? Tuhan, Raja di atas segala raja. Juru selamat dunia, Raja damai. Bagaimana kelahiran Yesus? Digambarkan tadi, diceritakan tadi di Lukas pasal 2. Dia dibungkus dengan lampin. Dibaringkan di dalam palungan. Di mana tempatnya? Di kandang domba. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Karena tidak ada tempat buat mereka. Ironi, saudara kekasih dalam Kristus. Seorang raja lahir ke dunia. Orang Majus datang mencari untuk menyembah. Mempersembahkan emas, kemenyan, dan mur. Tapi raja ini lahir di kandang domba. Dengan segala bukan hanya kesederhanaannya, bahkan kehinaannya. Sebab kandang itu tempat domba, tempat hewan. Nggak ada kandang dipersiapkan untuk tempat manusia. Tidak ada. Tempat manusia adalah rumah, bukan kandang. Ini bedanya. Rumah adalah tempat manusia, kandang adalah tempat hewan. Itu halusnya, kasarnya tempat binatang. Tapi manusia harus tinggal, nginap, melahirkan di kandang, tempat hewan atau binatang. Tidak ada tempat bagi mereka. Penginapan penuh, rumah-rumah tidak ada yang menampung mereka. Saya percaya rasanya mereka sudah cari penginapan, juga berusaha mengetuk. Bolehkah kami menumpang? Suatu ketika, saya dari Jakarta pulang ke Bandung, kemudian diantar, saya bilang begini, antar saja saya di rest area. Nanti dari rest area baru saya naik bis menuju ke Bandung. Sebab apa? Sebab malam itu sudah jam berapa ya? Sudah jam 11 atau udah jam 12. Jadi travel sudah nggak ada, kereta api sudah nggak ada, bis pun sudah nggak ada. Daripada kamu ngantar saya ke Bandung, jangan. Ya, jadi antar saya ke rest area 19 dekat, jadi pulangnya juga dia ke Jakarta dekat. Diantarlah saya ke situ. Apa yang terjadi, saudara? Setelah saya di rest area kilometer 19, saya cari ke bagian belakang yang biasanya kan untuk mobil-mobil kecil dengan mobil besar, bis truk kan terpisah. Saya datang ke sana, saya lihat truknya banyak, tapi bisnya nggak ada satupun. Loh, ini kemana ini, saya pikir ya. Jadi saya tanya, bisnya yang ke Bandung mana? Oh, luar biasa jawabannya. Sungguh nggak terpikir, nggak saya sangka. Jawabannya adalah begini, Pak, di rest area 19 nggak ada bis yang ke sini. Loh, kan bukan ngisi bensin? Tidak. Jadi di mana mereka kalau ngisi bensin? Tuh di sana nanti. Di rest area kilometer 39. Astaga. Jadi salah dong saya. Iya. Waduh, udah tengah malam gitu ya. Gimana mau ke Bandung? Sempat saya ngopi dulu sebentar. Sambil mikir, gimana caranya ini saya pulang ke Bandung? Apakah saya minta tolong kepada, banyak kan mobil yang ke Bandung kan, mobil-mobil pribadi. Apa saya minta tolong ya? Apa mereka mau? Ada orang asing yang ikut ke mobil mereka nggak kenal. Rasanya nggak enak. Saya juga kalau dibegitukan juga mungkin ngasih nggak enak, nolak nggak enak. Daripada bikin orang nggak enak, udahlah. Saya pikirkan cara lain.
Apa caranya? Tuhan kasih hikmat kepada saya. Apa itu? Saya pergi ke tempat pengisian BBM itu. Saya berdiri di situ dan saya lihat satu persatu mobil yang sedang mengisi. Dan saya lihat ada satu mobil L300, sepertinya itu bukan mobil pribadi. Dan saya bilang kepada sopirnya, boleh nggak saya ikut ke kilometer 39 ke rest area? Nanti saya bayar. Saya bilang, dengar kata bayar, dia bilang, boleh. Lihat barang, aduh, di dalamnya penuh dengan barang. Jadi saya hanya ada tempat sedikit, disitulah saya berada. Karena tidak ada mobil tempat saya menumpang, tidak ada bis tempat saya menumpang. Ya, saya hanya mendapat tempat seperti itu. Dan sepanjang, nggak ada AC, ya, 19 sampai 39, 20 km. Saya kejepit di dalam mobil dengan penuh barang, tapi akhirnya sampai di 39. Dan di sana saya naik bis menuju ke Bandung. Tidak ada tempat bagi mereka, bagi Yusuf, bagi Maria, bagi Yesus yang akan dilahirkan. Saudara kekasih dalam Kristus, ini peringatan bagi kita. Yesus lahir, tidak ada panitia, tidak ada yang menyambut, tidak ada yang peduli bahkan. Padahal yang lahir adalah siapa? Raja di atas segala raja. Ironi. Prihatin. Ini sesuatu hal yang harusnya tidak boleh terjadi. Ya. Siapapun yang menyambut kelahiran sudah mempersiapkan segala sesuatunya. Pakaian bayi, box, macam-macam. Semua dipersiapkan. Tapi ini Yesus lahir. Tidak ada yang menyambut. Tidak ada yang peduli. Bahkan tempatnya pun di kandang domba. Di palungan tempat domba. Saya mau sampaikan hari ini. Yesus mau lahir tidak lagi secara fisik, tapi mau lahir di hati manusia. Dia sudah lahir di hati kita. Dan dia masih akan lahir, datang, tinggal di hati manusia yang belum menerima dia. Saudara kekasih dalam Kristus yang mendengarkan khotbah ini. Kalau saudara sudah terima Yesus, jaga itu, rawat itu. Jangan sampai Yesus yang ada di dalam hidup kita menjadi kecewa karena hidup kita tidak mempedulikan, tidak memberikan tempat terbaik bagi dia. Kita tidak menjaga hidup kita karena Yesus jangan kita tempatkan di kandang domba. Tempatkan tempat yang terbaik di hati kita, di hidup kita. Karena itu jaga mulut kita, jaga perbuatan kita, jaga hidup kita. Sehingga Yesus hidup di dalam hidup kita dan dia berkenan tinggal di dalam hidup kita. Jangan sampai kita terima dia, tapi kita tempatkan dia di tempat yang tidak pantas. Bagi saudara yang belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, terima dia. Dia mau lahir di hidupmu. Jangan engkau mengatakan tidak ada tempat bagi Yesus. Sebab ada konsekuensinya, ada risikonya kalau orang mengatakan tidak ada tempat buat Yesus. Ya, jadi saudara-saudara kekasih dalam Kristus yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, jaga itu, pelihara itu, rawat itu, selalu berikan tempat yang terbaik. Ya, sama seperti kita. Kita juga kalau mau mencari tempat, berusaha, kalaupun tidak terbaik, tempat yang baik. Peringatan bagi orang-orang yang tidak mau menerima, yang tidak mau memberi tempat buat Yesus di hati dan hidupnya. Dan selalu bilang, tidak ada tempat buat Yesus. Mari kita baca Yohanes 14 ayat 6. Yohanes 14 ayat 6. Awas, hati-hati. Ini peringatan. Jangan main-main.
Yohanes 14 ayat 6. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup." Awas, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Nggak ada cara lain, saudara. Nggak ada jalan pintas untuk sampai kepada Bapa, ke rumah Bapa, surga yang kekal tanpa lewat Yesus. Karena itu, terimalah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Yang belum, terima Dia. Jangan tunda-tunda, karena kesempatan tidak akan datang mungkin untuk yang kedua kalinya. Ada kesempatan, terima Yesus. Sebab kalau ada yang berkata, tidak ada tempat bagi Yesus di hidupku, maka tidak ada tempat juga bagimu di rumah Bapa yang kekal. Engkau mempersiapkan hidupmu kekal selama-lamanya di neraka. Kertak gigi. Penderitaan selama-lamanya. Tapi juga jangan lupa bagi yang sudah terima Yesus, jangan merasa diri aman, merasa diri selamat, udah. Pelihara, jaga hidup kekudusan, hidupmu yang berkenan di hadapan Tuhan. Saudara, sebagai terakhir saya ingin menyampaikan, masih adakah saudara kita? Masih adakah handai tolan kita? Masih adakah teman kita yang belum terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya? Mari, sampaikan Injil. Sampaikan berita sukacita. Sampaikan Yesus adalah Tuhan, Juru Selamat dunia. Dia lahir ke dunia ini menjadi seorang manusia untuk mati, bangkit, menebus dosa-dosa kita. Sehingga kita harusnya berada dan masuk ke neraka, pindah ke surga yang kekal. Mari jangan berdiam diri. Ya, sampaikan kabar sukacita kita. Saya ada kenal satu keluarga. Keluarga ini keluarga Kristen. Beberapa anak aktif melayani. Ya, secara umum, walaupun tidak semua aktif melayani, semua keluarga ini, anak, kakak, adik, semuanya, papa, mama, semuanya orang Kristen, dan beberapa di antara mereka melayani. Tapi tahukah saudara, satu orang saudara mereka ternyata bukan orang Kristen. Ya, satu saudara mereka tidak mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sampai dia dipanggil Tuhan, dia tidak pernah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu adalah saudara kandung. Mari kita peduli. Mari kita mengasihi. Mari kita bawa sebanyak mungkin orang untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mari kita peduli agar mereka tidak binasa. Mereka terima Yesus. Mereka hidup bersama dengan Yesus. Baik di bumi, masalah boleh datang, Yesus ada di dalam hidup mereka. Dan setelah nanti tiba saatnya, ada di rumah Bapa kekal selama-lamanya. Ya, jadi jangan berdiam diri. Jangan pasif. Jangan cuek. Lihat kiri dan kanan kita. Siapa yang masih belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, sampaikan sukacita ini. Hari Natal Tuhan Yesus datang ke dunia sebagai Juru Selamat dunia. Tapi nanti dia akan datang sebagai hakim yang mengadili dan menghukum semua manusia yang menolak dirinya sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sebentar kita akan menyanyikan Malam Kudus. Kita akan menyalakan lilin. Lambang terang Yesus adalah terang dunia, maka kita pun adalah terang dunia. Menerangi dunia ini, menerangi keluarga kita, menerangi tetangga kita, dimanapun kita berada, di tempat pekerjaan, kita adalah terang. Kenapa? Karena Kristus ada di dalam hidup kita.
dan lilin, lambang pengorbanan. Dia terbakar, akhirnya habis, hanya untuk satu tujuan, menerangi sekelilingnya. Jadi orang Kristen juga adalah orang yang siap berkorban, seperti Kristus berkorban, mati di kayu salib, menderita, tapi bangkit untuk menyelamatkan umat manusia. Mari kita akan bersiap-siap untuk menyalakan lilin dan kemudian